Sudah muncul? Iya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu yang kami hormati, Ibu Ambar, selaku senior di Apoki. Kemudian Mas Devanda selaku ketua dan rekan-rekan Apoki serta peserta sekalian. Izinkan saya sharing saja ya, terkait dengan pengembangan OHN tentunya di perguruan tinggi dan sampai saat ini kita lihat nanti seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan dan juga apa yang dicita-citakan oleh Hapoki. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan, mungkin saya tidak sampai di praktisi ya, praktisi yang terkait dengan industri besar, baik di pertambangan, manufaktur, kemudian oil and gas dan lain sebagainya. Tapi di bidang saya itu K3 fasilitas layanan kesehatan itu untuk praktisinya ya. Kemudian sehari-hari di Unjaya ini tadi Pak Tajudin nih, Pak Tarudin nih. Itu Unjani. Ini saudaranya, adiknya. Kalau Unjaya itu adiknya Unjani. Nah, ini riwayat pelatihan yang terkait dengan K3 ya, ada paramedis, Perkes itu 2 kali saya ikut, kemudian OHN-nya Apoki, kemudian K3 Fasiankes, ISO tentang SMK 3 dan lain-lain. Baik, yang pertama terkait dengan tentunya seberapa penting sih OHN ini dikembangkan ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Bisa dikatakan rekan-rekan kita ini yang praktisi-praktisi ini 99% bisa dikatakan ilmu yang didapat ketika mereka menjadi praktisi itu lebih banyak berasal dari sertifikasi ya pelatihan, bukan dari pendidikan. Itu yang terkait OHN-nya ya. Kalau terkait dengan praktik dasarnya seperti pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian eh, ya terkait intervensi perawatan sendiri itu tentu keilmuan keperawatan yang didapatkan dari klinis maupun dari pendidikan. Tetapi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan lain ya seperti tadi yang disampaikan Bu Ambar itu ya, yang saat ini kompetensi kita sudah juga dikelola oleh pihak lain seperti industrial hygiene ya untuk pengkajian hazard lingkungan dan lain sebagainya. Itu kalau kita merujuk ke referensi di luar sana ya, itu bagian dari kompetensi nursing ya, bagian dari kompetensi OHN. Dan di pendidikan sendiri untuk pengkajian hazard itu baru diperkenalkan di kurikulum mungkin 2021 ya, yang di mata kuliah keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan. Tetapi konteksnya masih di fasiankes ya. Jadi mengenal hazard atau bahaya itu masih di lingkungan kerja perawat sendiri, belum di sektor industri, perusahaan dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum-kurikulum yang sebelumnya itu OHN sendiri atau K3 dalam keperawatan sendiri itu dianggap masuk di dalam keperawatan komunitas, bagaimana juga disampaikan Bu Ambar ya. Dan ini juga masih secara mayoritas di kurikulum nasional keperawatan kita bahwa OHN menjadi bagian kecil, bagian kecil dari keperawatan komunitas. Nah, inilah yang barangkali menjadi salah satu tembok penghalang awal kita untuk mengembangkan OHN di Indonesia yang perlu tentunya persepsi asumsi bahwa OHN ini bagian kecil saja dari keperawatan komunitas itu yang perlu diluruskan dan tentu bisa dikembangkan. Bedanya apa? Karena begini, kalau kita memandang OHN itu hanya bagian dari keperawatan komunitas, tentu dosen-dosen perawat komunitas yang ada di perguruan tinggi, ketika ada pelatihan, ya, pelatihan pengembangan ilmu,
dia akan fokus dulu di community nursing-nya. Jadi kalau ada opsi ini, misalnya di tahun ini ada pelatihan OHN dan pelatihan community nursing. Tentu dia akan memilih pembiayaan untuk pelatihannya adalah pembiayaan community nursing. Ya. Itu yang menjadi penyebab, ya mungkin salah satu penyebab OHN sendiri di perguruan tinggi itu belum cukup berkembang karena memang dosennya juga tidak mengembangkan keilmuannya karena bukan bagian dari core, ya, bukan inti gitu ya. Berbeda ketika OHN ini suatu saat bisa kita lepaskan, ya, bisa lepaskan untuk mandiri di tetap secara umum mungkin dianggap sebagai community nursing ya, tetapi secara pengembangan keilmuan, pelatihan dan lain sebagainya dia bisa melepaskan diri seperti di keperawatan gerontik ya. Gerontik itu juga dulu dinaungi keperawatan komunitas. Ketika dosen-dosen ataupun praktisi-praktisi mengembangkan keilmuan keperawatan gerontik, maka dia berdiri sendiri, ya. Sehingga ketika ada pelatihan, kemudian pemilahan departemen ataupun kompetensi pendidik ya, itu juga tentu ada sendiri. Begitu juga kurikulum, kemudian laboratorium dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya eh, kurikulum OHN ini untuk bisa secara nasional ya diharapkan dikembangkan sehingga ada kesepakatan bersama di tingkat nasional kurikulum OHN itu yang seperti apa yang itu memang bisa diajarkan meskipun output dari seorang nurse ya, nurse itu adalah general nurse ya, jadi perawat umum memang, tetapi ilmu OHN itu harus didapat gitu loh ya. Jadi bisa mandiri seperti mata kuliah keperawatan keluarga, gerontik ya, kemudian keperawatan jiwa dan lain sebagainya. Meskipun output dari perawatnya adalah generalis ya, outcome-nya juga perawat generalis, tetapi ilmu OHN-nya setidaknya sudah pernah didapatkan. Nah, ini yang menjadi pemikiran dari teman-teman APOKI ya. Selain praktisi tentunya kami bercita-cita untuk tadi menginisiasi untuk sertifikasi OHN sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sudah masuk di tahap transformasi industri 4.0 ya, dan juga sosial 5.0, di mana ya tentu pekerjaan yang sekarang yang didominasi oleh robot dan lain sebagainya itu juga berubah ya, meskipun tentu kalau di Indonesia sendiri pekerjaan manufaktur ya yang melibatkan tenaga kerja manusia termasuk juga di pertambangan, oil and gas itu juga masih banyak menggunakan tenaga manusia. Ini perawat itu berperan penting di situ ya. Nah, sayangnya kapasitas perawat sendiri seringkali belum memadai ya, karena kurangnya pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi tadi keahlian yang didapat untuk menjadi seorang perawat industrial ya, atau perawat industri ya, itu didapatkan ketika mereka sudah pelatihan ya, bukan dari murni lulusan dari kampusnya. Nah, ini yang menjadi gap antara pendidikan dengan lapangan. Perubahan risiko tentunya memerlukan juga kemampuan dari perawat, yaitu untuk menganalisis dan mengintervensi kondisi-kondisi terbaru. Nah, ini peran strategis perawat industri ya, atau perawat OHN ya. Itu ada injury illness care, compliance ya, kepatuhan terhadap aturan-aturan ya, K3, kemudian infeksi kontrol, konsultan, case management dan lain sebagainya. Ini secara teoritis seperti ini, kemudian dampaknya apa? Itu bisa mengurangi kerugian akibat
kecelakaan kerja dan PHK. Ini tentu sudah disampaikan Bu Ambar tadi ya untuk kompetensi, jadi saya tidak melihat ke sana, saya lebih ke tentang pendidikannya ya. Nah, apa yang bisa dampak dari ketika perawatnya tidak kompeten tadi ya. Ketika tidak kompeten dalam menjalankan tugas karena tidak punya kemampuan ya, baik dari pendidikan, kemudian ketika direkrut dia belum punya keahlian, ya maka ada kerugian ya, kemudian kerugian dari SDM-nya, kos ya, ini bisa berdampak adanya kecelakaan kerja dan PHK yang tidak tertangani karena perawat bagian dari ya, sistem K3 di industrinya ya. Bukan berarti perawatnya jadi penyebab ya, bukan. Perawat ada atau tidak ya, proses kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu ya melekat dalam suatu aktivitas kerja ya, bahkan di perkantoran sendiri pun ya, atau di Fasiankes ya, itu juga sama ya. Semua pekerjaan itu memiliki resiko ya, yang berdampak terhadap kerugian, biaya, kemudian turnover ya, daya saing, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini peran perawat ya. Jadi peran perawat itu pentingnya di situ ya. Jadi dia memiliki peran sebagai promotor ya, pelatih kesehatan untuk memberikan promosi kesehatan, kemudian pelayanan ya, keperawatan atau medis dasar ya, kemudian manajer risiko dan lain sebagainya. Nah, peran ini adalah peran-peran industrial ya di lapangan yang tentunya diharapkan ketika mahasiswa menjadi perawat ya, lulus sebagai perawat, itu peran-peran ini sudah bisa dilakukan ya, dilakukan. Tetapi realitasnya tidak semudah itu ya. Dan posisi kita sekarang itu mungkin mirip seperti 20 tahunan yang lalu ya, di mana ada gap antara pendidikan dengan rumah sakit ya. Sama waktu itu ketika profesi nurse pertama digaungkan ya, itu juga sama, dari rumah sakit dengan pendidikan itu ada gap, di mana dianggap lulusan nurse itu tidak kompeten ketika masuk diterima sebagai perawat di rumah sakit ya. Ini kok profesi S1 perawat kok nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak bisa apa-apa. Jadi awal-awal profesi nurse itu juga sama, ada gap antara apa yang sudah diimplementasikan di rumah sakit dengan apa yang diajarkan di pendidikan. Problemnya ya mungkin secara umum ya sama, karena memang eh, di pendidikan itu praktisinya mungkin sedikit, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan itu malah lebih cepat dilakukan oleh para praktisi dibandingkan para pendidik ya. Jadi dosennya belum pernah pelatihan, ternyata di rumah sakit sudah pelatihan. Akhirnya apa yang diajarkan di pendidikan berbeda dengan yang ada di rumah sakit, makanya ada gap. Begitu juga di OHN ini ya, apa yang diajarkan di pendidikan ya, apalagi yang kampus yang belum punya kurikulum OHN, jangankan gap gitu ya, ada aja belum kok sudah ada perbedaan, gampangnya gitu. Nah, tadi yang di Bu siapa tadi ya, yang di kampusnya sudah ada keunggulan OHN. Nah, itu barangkali nanti ketemunya adalah gap apa yang sudah direncanakan di kampus, seperti di kampus saya juga di Udaya. Itu kami sedang menganalisis gap apa yang kami ajarkan, apa yang kami praktekkan di laboratorium, kemudian peralatan laboratorium dengan di lapangan itu ada jeda apa, ada perbedaan apa. Nah itu kalau sudah ada kurikulumnya ya, jadi menganalisis gap. Nah sayangnya banyak di kampus Indonesia itu jangankan menganalisis gap ini, ada untuk dibandingkan saja belum gitu ya. Makanya banyak yang lulus tetapi pelatihannya ketika mau kerja di industri ya tetap harus sertifikasi ya, sertifikasi, kemudian secara pengetahuan eh,
sangat dianggap baru gitu ya. Nah, ini penting, perlunya tentu ada sinergi ya, sinergi antara pendidikan dengan praktisi. Nah, tantangan yang dihadapi ini ya yang bawah saja, kurangnya kolaborasi ya, kurangnya kolaborasi. Kurikulum seringkali tidak cukup responsif untuk kebutuhan pasar ya. Jadi padahal di dalam membangun suatu pembelajaran itu salah satu masukannya adalah dari praktisi, pengguna lulusan ya, atau industri yang menyerap perawat. Nah, tentunya kurikulum yang diajarkan di kampus itu salah satunya harus berbasis itu. Apa kebutuhan pasar? Nah, ini menjadi gap yang masih menjadi problem ketika mengembangkan OHN ya, karena ya memang banyak sih ya. Jadi seolah-olah di kampus kita itu siapa yang memegang, misalnya kaprodinya KMB, keunggulannya nanti terus KMB, kaprodinya keperawatan jiwa, terus keunggulan keperawatan jiwa. Lah, kaprodi yang OHN kan di Indonesia ini nggak ada ya, masih di komunitas tadi ya. Jadi keunggulannya apa? Akhirnya keunggulannya komunitas. Jadi kalau kampus yang sudah mengembangkan berarti perawat komunitasnya itu sudah mulai menempatkan diri bahwa dia tidak hanya mau mengembangkan komunitinya, tapi juga occupational health nursingnya. Apalagi kalau kampusnya di wilayah industri ya. Kami di Unjaya, di Jogja itu nggak ada pabrik, Bapak Ibu atau Mas Mbak itu. Di Jogja itu nggak ada pabrik besar, pabriknya kecil-kecil. Yang ada adalah keraton sama pariwisata. Tapi kami mengembangkan OHN, ya, karena kami melihat pasar OHN-nya itu luas di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Maka meskipun untuk wilayahnya kami jauh dari industri, tapi secara kurikulum pembelajaran praktek itu kami meletakkan OHN ini menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri di luar keperawatan komunitas. Nah, ini ya didasari tentunya analisis pasar ya, analisis kebutuhan dari industri. Kemudian mahasiswa kurang mendapatkan pengalaman ya, karena ada gap tadi. Mahasiswa pengalaman ya, katakanlah jangankan pengalaman, pengetahuan aja belum tentu gitu ya. Jadi pengetahuan tentang OHN-nya aja mungkin masih asing, apalagi pengalaman gitu. Nah, sehingga penting sekali adanya link and match ya, link and match industri, pemerintah dan lembaga pendidikan. Nah, ini tokoh perawat, namanya perawat OHN ya, Bonnie Rogers ini menyampaikan bahwa memang untuk di tingkat sarjana itu ya saat 2011 ya beliau menyatakan itu masih terbatas ya. Jadi pengalaman itu masih terbatas dan sebagian besar melalui pelatihan. Persis seperti kita sekarang ya. Jadi pengalaman yang didapatkan dari pendidikan itu sangat terbatas dan OHN sendiri baru disebarkan melalui pelatihan ya. Sedangkan skill ataupun kompetensi itu sifatnya spesialistis ya. Jadi bisa didapatkan lewat pendidikan spesialis, dan di Indonesia untuk OHN-nya sendiri belum ada ya, ini kita lihat nanti. Nah, ini beberapa kampus di luar negeri yang sudah ada Master of Nursing ya, terutama occupational health nursing-nya ya. Jadi kalau Mas Mbak nanti berminat untuk mengambil keperawatan atau spesialistik di OHN tentu bisa di kampus-kampus ini. Nah, sedangkan di Indonesia untuk magister ya, kalau S2 kan magister ya. Nah, itu masih yang K3 secara umum ya, baik di bawah Fakultas Kedokteran ataupun
Fakultas Kesehatan Masyarakat atau sekolah pasca sarjana ya. Nanti ada yang MKes ya, ada yang MTR K3 dan lain sebagainya ya. Sedangkan di keperawatan sendiri ya, ini masih di bawah peminatan keperawatan komunitas ya. Jadi kalau ngambil S2 spesialis keperawatan komunitas bisa mengambil peminatan OHN ya. Jadi belum spesialistik atau belum spesifik untuk di OHN-nya sendiri ya. Jadi MKep atau spesialis untuk OHN-nya sendiri belum ada. Nah, kembali ke link and match tadi ya. Link and match ya. Jadi kurikulum itu harus didesain mengikuti perkembangan industri. Jadi sangat penting sekali untuk bisa menganalisis kebutuhan industri untuk dijadikan acuan di dalam menyusun kurikulum. Nah, tentunya dengan demikian kampus-kampus itu harus menjadi sensitif terhadap isu-isu terbaru ya, seperti ini. Semua perusahaan wajib menerapkan K3 ya. Ini rasionya saat ini ya. Kemudian industri yang memiliki 100 pekerja wajib menerapkan SMK 3 dan lain sebagainya. Tentu di dalam sistem manajemen K3 yang dimaksudkan oleh pemerintah tersebut tercipta peluang bagi lulusan perawat ya, karena perawat bisa menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk implementasi sistem manajemen K3 ya. Itu baru 100 pekerja ya. Memang kalau untuk 100 pekerja itu menerapkan sistem manajemen K3 ya, tapi belum sampai wajib merekrut perawat misalnya. Kalau lebih tinggi lagi itu akan ada kewajiban paramedis ya, paramedis. Nah, kita hitung saja di Indonesia itu berapa ribu pabrik ya, industri katakannya, baik dari manufaktur oil and gas ya, kemudian pertambangan itu ada batu bara, bauksit, timah, nikel ya, emas, perak dan lain sebagainya. Nah, ini sangat besar sekali ya peluangnya gitu. Nah, sehingga dengan kepekaan dari pengambil kebijakan di kampus itu akan bisa mengadvokasi prodinya, tentunya harapannya prodi perawat untuk mengambil kompetensi OHN. Tidak harus di Apoki sendiri kami membahas tidak harus menjadi keunggulan ya. Keunggulan itu seperti tadi ya, Universitas Muhammadiyah mana yang Pekalongan atau Batang tadi ya. Nah, kalau di tempat beliau kan itu keunggulan ya. Kalau keunggulan memang seperti itu. SKS-nya besar ya, tadi mengambil sampai 5 SKS ya. Kalau di kami hanya 2 SKS untuk akademik, kemudian 1 SKS untuk di prakteknya. Karena memang keunggulan keperawatan di Unjaya bukan spesifik OHN ya, tapi primary healthcare, di mana OHN itu salah satu komponennya selain School of Nursing, ini perawat kesehatan sekolah ya, sehingga memang SKS yang besar itu kami bagi lagi. Tetapi ada mata kuliah yang spesifik untuk perawatan kesehatan kerja atau occupational health nursing. Nah, ini mengapa perlu keselarasan ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan praktis tentunya ya. Pengetahuan praktis dibutuhkan oleh industri ya, dan perawat dilatih untuk keterampilan terkini yang siap pakai ya. Nah, di pemerintah sendiri, di kurikulum nasional sendiri, itu sudah memfasilitasi namanya praktisi mengajar ya, praktisi mengajar. Nah, karena di kurikulum keperawatan nasional itu kan masih
berupa mata kuliah keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan ya. Maka praktisi mengajar yang diundang itu biasanya dimasukkan di mata kuliah keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan. Padahal secara konteks lebih ke Fasiankes ya, K3 Fasiankes. Tapi saat ini ya yang ada itu kecuali kampusnya memang sudah mengembangkan diri. Itu secara pendidikan ya. Kemudian secara lulusan tentu kalau OHN-nya sudah diajarkan, tentu kita juga tidak berharap, tidak mewajibkan mahasiswa itu, alumni itu langsung pintar ya. Sama seperti di rumah sakit itu enggak juga ya. Alumni general nurse itu ketika nanti mereka bekerja di ruang OK itu tetap pelatihan lagi ya. Ketika bekerja di ruang hemodialisis ya itu tetap akan pelatihan lagi atau magang dulu di rumah sakitnya, nggak tiba-tiba juga langsung ya sama ya posisinya. Tetapi ketika mereka sudah pernah magang atau praktek ya pada saat kuliah dulu seperti di ruang operasi, di hemodialisis kan mereka sudah terpapar gitu ya, sudah terpapar. Baru nanti kalau mereka bekerja di hemodialisis ya dia mengembangkan dengan pelatihan atau magang. Nah, harapannya dengan OHN ini juga menginduk atau menjadi bagian dari kurikulum keperawatan, tentu lulusannya juga tidak ujuk-ujuk bisa jadi Pak seperti Pak Turiman tadi ya, langsung ahli. Enggak, beliau pasti juga dari pelatihan juga. Tetapi kan mereka sudah melihat, oh ini ada peluang, oh saya pernah mengenal apa itu OHN, saya butuh kompetensi tambahan ini. Nah, itu yang diharapkan, termasuk cita-cita Hapoki salah satunya seperti itu ya. Jadi memang tidak langsung mencetak nurse generalis ini langsung hebat jadi OHN, enggak juga. Tapi bahwa lulusan nurse itu harus sudah terpapar tentang OHN. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian penyusunan kurikulum yang responsif ya. Jadi dari perlunya keselarasan itu kurikulumnya akan relevan ya. Nah, konsepnya yang seperti apa yang bisa kita tawarkan ya dari Apoki Izin Pak, ya. kan waktunya 12 menit lagi Pak. Oh ya, siap. Kan sampai Makasih Pak. ya. Kemudian kerjasama yang pertama kerjasama ya. Kerjasama kemitraan. Nih Apoki ini juga sudah menawarkan ke beberapa kampus ya untuk kemitraan, dan kemitraan sendiri memang tidak harus dengan Apoki, termasuk dengan industri ya, industri dan pemerintah ya. Jadi kerjasama dengan Balai K3 ya, dulu Balai Perkes sekarang jadi Balai K3 ya. Kemudian industri-industri yang akan digunakan sebagai lahan praktik itu menjadi penting, termasuk ke industri yang ada alumninya. Kemudian pengembangan kurikulum dari masukan-masukan tadi, maka dikembangkanlah kurikulum yang sesuai kebutuhan ya, analisis risiko, ergonomi, manajemen cedera, termasuk kesehatan mental dan lain sebagainya. Bisa dilihat di kompetensi nurse ya, maksud saya kompetensi OHN ya. OHN nanti bisa dilihat di materi Bu Ambar. Baru di penerapannya berbasis kasus dan tentunya praktek ya. Jadi kalau sudah dikembangkan, tentu harapannya sejak di pendidikan, laboratorium dan praktek profesinya itu ada implementasi OHN-nya. Ini manfaat bagi mahasiswa, tentunya penguasaan keterampilan yang relevan, kemudian meningkatnya daya saing ya, dan peluang kolaborasi ya. Sebagaimana di Unjaya ya, di tempat saya itu mahasiswa lulus itu sudah punya sertifikat Hiperkes paramedis ya, sebagai tadi disampaikan Bu Ambar. Kalau mau masuk di industri, sertifikat minimal pertamanya Hiperkes paramedis.
Mahasiswa kami 100% sebelum lulus itu sudah punya. Karena sebelum praktek K3 atau OHN itu mereka sudah dilatih dulu. Oke. Jadi tidak hanya kuliah ya, tetapi ada 1 minggu pelatihan ya, disetarakan satu SKS untuk mendapatkan sertifikasi Hiperkes paramedis gitu ya. Nah, nanti akan kami kembangkan kembali kalau misalnya OHN-nya Apoki sudah settle, sudah jadi gitu ya. Kemudian mahasiswa boleh ya, berarti mungkin ke depan akan berganti sertifikasi OHN. Tetapi untuk saat ini masih Hiperkes paramedis karena itu yang masih diterima oleh industri ya, pasar ya untuk saat ini. Nah, ini untuk manfaat bagi perguruan tinggi ya, tentu reputasi akademik ya ketika kerjasama dengan industri yang bisa menyerap alumninya banyak gitu ya, itu akan bisa meningkatkan reputasi ya, karena tentunya alumninya tidak hanya di rumah sakit ya, tapi juga di berbagai sektor kesehatan yang lainnya. Pengembangan riset dan kualitas pengajaran. Ini model kolaboratif triple helix ya, tentunya pemerintah, kemudian akademisi dan industri ini diharapkan saling berperan ya, karena mengembangkan OHN itu juga tidak lepas dari regulasi ya. Jadi mengembangkan kurikulum OHN tapi tidak mengadaptasi regulasi, termasuk melibatkan pemerintah dalam hal ini mungkin Balai K3 ataupun kalau tingkat nasional ya Kementerian Oh, kayak gitu ya. dan lain sebagainya. Ya, ini contoh pengembangan nih di ini. Bagaimana cara mengembangkan OHN dalam kurikulum ya. Yang paling penting ini paling atas ini analisis kebutuhan dan kajian iptek. Jadi ketika kampus itu mau nyusun kurikulum itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengcopy punyanya kurikulum nasional ya. Kampus itu boleh mengembangkan. Ya dasarnya apa? Ini analisis pasar dan kajian iptek. Kalau kampus kok industri di samping-samping kampusnya banyak kok nggak mau mengembangkan ya sayang sekali gitu ya. Ini dari ya Kemenristek Dikti ya ini ya, pedoman ini. Jadi dasarnya itu analisis kebutuhan dan kajian iptek. Dari situ disandingkan dengan visi misi kampusnya. Baru nanti dirumuskan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran, nama mata kuliah, ya, dan seterusnya. Nah, ini cara mengembangkannya. Nah, ini kurikulum keperawatan yang saat ini. Ini 21 sudah direvisi 2024, tetapi secara isi hampir sama, ya. Keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan ini 1 sampai 22. Ini mungkin juga bisa mengadaptasi OHN sebagian ya. Sedangkan di keperawatan komunitasnya sendiri itu hanya kecil sekali ya. Askep agregat kesehatan kerja. Jadi hanya satu item aja di keperawatan komunitas, padahal tadi dianggap sebagai sub keperawatan komunitas ya. Padahal di sini hanya agregat ya, agregat saja. Padahal ada agregat yang lain ya. Jadi sangat kecil sekali kalau OHN itu mau dianggap sebagai keperawatan komunitas. Nah, ini langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini untuk laboratorium ya, ada 12 kompetensi. Ini satu referensi, mungkin di referensi lain juga bisa berbeda ya. Ini kemampuan triase, imunisasi untuk pegawai ya, tentunya audiometri, spirometri, plebotomi, CPR, OSHA compliance dan lain sebagainya. Ini yang bisa dikembangkan untuk menjadi laboratorium di kampus ya. Ya, saya kira itu ini hanya penjelasan. Kesimpulan akhirnya bahwa dibutuhkan keselarasan ya antara kurikulum OHN dan kebutuhan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
Relevan itu keterampilan dasarnya dulu ya, belum advance-nya. Kalau advance-nya tadi, kalau di luar negeri memang sudah ada Master of Nursing untuk spesialis OHN, tapi karena di Indonesia belum ada, berarti jalur pendidikan resmi harus ke luar negeri ya. Nah, di luar itu bisa didapatkan untuk advance-nya dari pelatihan. Kurikulum yang disusun dapat meningkatkan kualitas pendidikan, daya saing lulusan, dan kontribusi pekerja. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Fahrul selaku moderator. Baik,